kita lebih sering menderita dalam imajinasi dibandingkan dalam kenyataan. Itulah quote dari Seneca. Nah, ini teman-teman yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana supaya kita tidak terlalu overthinking, ya. Karena yang menjadi masalah adalah karena kita seringkali overthinking. Entah kita mengalami gangguan kecemasan ataupun kecemasan, ya, anxiety, ataupun kita sedang mengalami masalah apapun yang sedang kita alami sekarang itu insomnia atau apapun lah ya. Yang penting adalah bagaimana kita tuh nggak membiarkan pikiran kita tuh jadi terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan akhirnya ya kita sendiri yang bermasalah. Kita sendiri yang merasakan dampaknya gitu kan ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas teman-teman secara praktis saja gimana caranya untuk kita jauh lebih tidak mudah untuk overthinking ya. Kira-kira mau nggak? Ya, kalau mau subscribe dulu dan kita akan bahas lebih detail. Oke, sudah subscribe? Oke, terima kasih. Ketika kita mengalami misalnya gangguan kecemasan, seringkali ketika kita mengalami gangguan kecemasan itu yang tidak enak itu adalah sensasi fisik yang sering kita alami. Sensasi fisik seperti pusing, seakan mau jatuh gitu ya, kemudian rasanya nafas sesak atau nafas pendek atau nafas kayak nggak nyampe, kemudian dada nyeri, kemudian semua rasa lemes, mau bergerak aja rasanya berat, mau melangkah kaki berat, kemudian sering capek dan banyak hal lainnya yang benar-benar mengganggu aktivitas dalam sehari-hari dan masih dibarengi dengan pikiran-pikiran tentunya, pikiran-pikiran yang menakut-nakuti. Jadi biasanya kalau kita gangguan kecemasan tuh kita jadi kayak stuck di satu pikiran. Kayak pikiran kita nempel gitu ya, pikiran kita nempel di situ terus. Misalnya di mana? Di ini mati nggak ya, nanti kalau mati gimana? Atau pikiran stucknya atau nempel di mana? Kayak nempel di sakit, sakit, ini sakit nggak ya, ini akan begini nggak ya, selalu mengarahnya ke sana, ke sana. Dan berulang ya. Itu yang dialami oleh mereka yang memiliki gangguan kecemasan dan akhirnya ya pastinya itu mempengaruhi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mengalami gangguan kecemasan tapi mengalami masalah anxiety yang lain dalam artian mungkin sering cemas, sering overthinking ya, sering melebih-lebihkan suatu hal yang terjadi, jadi akhirnya kita jadi khawatir sendiri ya. Ini juga perlu dipahami teman-teman karena sebenarnya agak mirip teman-teman karena pikirannya itu kita jadi dibesar-besarin kan biasanya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu bahwa, oh iya kalau overthinking itu memang pikiran saya itu berlebih-lebihan, kemudian kalau gangguan kecemasan memang pikiran saya juga melebih-lebihkan, juga menakut-nakuti, kemudian juga rasanya ke situ aja, lengket di situ, nggak bisa gerak. Tetap aja ke situ, walaupun saya nggak mau tetap aja kayak nempel-nempel di situ. Atau mungkin teman-teman yang mengalami luka batin, ya luka batin tuh jadi sering terngiang-ngiang bagaimana pasangannya pernah selingkuh, walaupun sudah selesai, sudah terjadi, sudah diselesaikan baik-baik, masih aja mikir, nanti kalau gitu lagi gimana, nanti kalau itu lagi gimana, masih terbayang-bayang terus. Nah ini juga perlu kita bereskan juga tentunya ya. Jadi apa yang kita bahas di sini itu bisa bantu kamu untuk masalah-masalah kamu yang lain, ya. Asik kan? Teman-teman semuanya, yang mau saya ajak teman-teman adalah mari kita pertanyakan, fokus kita tuh kemana? Karena energi itu mengikuti pikiran, ya. Fokus kita kemana? Kemana kita memberikan perhatian sepanjang hari? Mari teman-teman amatilah diri sendiri, seberapa sering teman-teman mengarahkan pikiran teman-teman. Biasanya kita nggak menyadari kalau pikiran kita tuh ke arah yang sering kita pikirkan. Jadi kalau misalnya orang gangguan kecemasan, biasanya akan sering mikir tentang kalau sakit gimana, kalau mati gimana. Seringnya mikirnya ke sana, yang saya bilang juga tadi kayak lengket ke sana gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada trauma-trauma juga, itu juga muncul juga. Ini yang seringkali kita tidak sadari bahwa pikiran kita itu selalu memainkan hal yang sama. Jadi ketika kita sering memikirkan hal yang sama, memikirkan itu terus-menerus ya, itu akhirnya energi kita ke arah sana terus. Ya itu pasti membuat kita jadi cemas lah, gelisah lah, khawatir lah gitu loh. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu untuk latihan untuk melakukan pause atau jeda. Ya, ketika sudah mulai mikir ke sana, kemudian, oh pause dulu, stop dulu.
Pause, stop dulu, dan kemudian, oh ya, gue udah mulai mikir ke sana ya. Kemudian arahkan kepada yang diinginkan. Setiap kali mikir, izinkan untuk pause dulu, stop dulu, jeda dulu, kemudian mulai arahkan ke yang diinginkan. Ya, ini perlu praktek, perlu latihan, karena biasanya karena kita itu sudah terbawa masuk ke level pikiran bawah sadar, seringkali walaupun sudah tahu bahwa saya mungkin harus pause, harus jeda, seringkali kita nggak lakukan, seringkali kita masih aja lanjutin aja, ya, jadinya masih berlanjut dan berlanjut. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa energi kita tuh mengikuti pikiran kita, kemana kita fokus ya kita akan energi ke sana gitu kan. Nah, udah tahu, tapi kenapa jadi lupa? Karena nggak disadari, sampai perlu ada nonton video, atau kemudian diingatin teman, atau kemudian nonton YouTube saya, baru klik lagi, ingat lagi. Nanti kemudian kalau ingat mungkin baru berapa menit, baru berapa jam, kemudian lupa lagi. Ya kan? Nah, itu yang sering terjadi teman-teman, dan ini yang saya minta untuk teman-teman mulai berlatih. Makanya saya bilang ini berlatih. Sebenarnya untuk lebih detailnya, untuk bagaimana cara mengatasi pikiran supaya kita lebih berpikir positif, itu saya ada namanya kursus online terapi berpikir positif yang bisa kamu dapatkan dengan kamu klik link di deskripsi atau kamu klik link di sini. Ya, sekedar info saja. Dan ini produk yang bagus sekali, dan inilah suatu online course atau kursus online yang sangat bermanfaat jika kamu ingin lebih dalam untuk mengatasi pikiran-pikiran kamu yang negatif. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, ya, biasanya kan perutnya begah, kemudian pusing, kemudian lemas, dan lain-lain. Biasanya kan kemudian memaknai ya, jangan-jangan ini, atau kemudian merasa, wah ini firasat nih, firasat ya, atau merasa seakan-seakan gitu kan. Kita bereaksi dengan apa yang sedang hadir dalam diri kita. Keadaannya tidak sesuai yang kita inginkan, rasanya nggak enak, dan kemudian kita mau untuk segera hilang, maka jadi kita jadinya tergesa-gesa untuk membuat segalanya itu berubah sesuai dengan keinginan kita. Justru ini masalahnya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah apa? Ya teman-teman, kalau perut begah ya memang nggak nyaman, ya udah sekedar itu aja. Pusing ya pusing, ya pusing udah. Jadi kita belajar untuk tidak melabel apa yang sedang terjadi. Ya, biasanya karena label-label yang kita berikan pada peristiwa, itu yang kemudian membuat kita jadinya lanjut mikir-mikirnya. Overthinking berlanjut, kemudian jadi pikirannya kemana-mana. Jadi prinsip kedua adalah tolong jangan dilabel. Kalau kamu bingung dengan dilabel apa, ya gini aja deh. Mungkin akan lebih baik. Ini bully nggak? Nah gitu aja. Ini saya membuli diri saya sendiri nggak ya? Ya, membuli, menindas, mengintimidasi diri kamu sendiri nggak? Kan selama ini yang terjadi kamu kan membuli diri kamu sendiri dengan menakut-nakuti, melabel semua sensasi, jadi kan menakut-nakuti kan. Nah, melabel bahwa sensasi ini akan begini, akan membuat saya meninggal, sensasinya serasa mau mati. Yang sering saya bilang sama klien saya juga adalah memang udah pernah mati, jadi tahu seperti apa rasanya mati. Kan nggak pernah juga. Jadi label-label pemanaan tadi, atau kemudian kita sering membuli diri kita dengan pikiran-pikiran seperti itu yang membuat kita jadi cemas. Ya, ini relate banget dengan yang tadi di awal kan. Kemana fokus kamu? Fokus kita ternyata melabel, fokus kita ternyata membuli diri sendiri. Dan bukan berarti saya mau mengatakan bahwa apa yang dialami tidak valid atau dialami nggak real. Yang dialami teman-teman itu valid, yang teman-teman itu real, rasa pusing real, rasa begah real, nyata. Semua rasa itu real, nyata adanya, terasa sangat nggak enak, iya. Oke. Dan kembali lagi bahwa, ya mungkin saya katakan lagi, ya selama ini kan baik-baik saja. Jadi mari kita bersikap yang wajar-wajar saja, mari kita bersikap yang biasa-biasa saja, mari kita bersikap untuk tidak terlalu berlebihan, ya, gitu ya. Kemudian cara yang lain adalah lakukan tindakan yang bisa dilakukan saat ini. Lakukan tindakan yang bisa dilakukan saat ini ya apa? Kalau misalnya kamu memang alami asam lambung ya, silakan lakukan tindakan yang bisa kamu lakukan saat ini apa? Misalnya minum obat untuk dokter, ya, atau misalnya kemudian pakai
obat herbal atau yang lain-lain lah, itu bukan berarti kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun ya, silahkan lakukan tindakan ya. Itu itu perlu ya, silahkan lakukan tindakan dan itu akan bantu kamu untuk lebih baik. Jadi jika ada sesuatu yang bisa kamu lakukan saat ini juga, maka itu lakukan. Hal yang lain bisa teman-teman lakukan adalah dengan cara melakukan olah nafas. Olah nafas ini sangat membantu untuk mengatasi overthinking juga ya, karena kita bisa mengaktifkan saraf parasimpatis kita. Karena ketika kita jadi sering mikir-mikir negatif itu kita jadi sistem saraf kita jadi tegang. Nah, bagaimana kita bisa membuat tubuh kita rileks adalah dengan melakukan olah nafas. Jadi silakan lakukan olah nafas, nafas perut, itu akan bantu kamu jauh lebih baik ya. Lakukan beberapa menit lah, 3 menit sampai 5 menit ya, itu akan bantu kamu. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat bagi kamu semua untuk tidak selalu overthinking ya. Dan kalau kamu masih penasaran, wah masih belum puas nih, saya masih pengen teknik yang lebih baik lagi nih misalnya, yo kamu silahkan ikuti online course terapi berpikir positif. Oke, silahkan dilihat kembali di bagian deskripsi. Semoga apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat bagi kamu semua untuk jauh lebih baik, untuk kamu tidak lagi overthinking, untuk bisa lebih berpikir positif, berperasaan positif. Demikian teman-teman, salam bye-bye, cemas.